Halo pendengar, selamat datang di channel Hasta Hesti. Ceritakan pengalaman horormu di sini. Bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, silakan untuk di-subscribe, like dan juga komen di video-videonya serta share ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa dengerin cerita-cerita yang ada di channel ini. Dan buat kamu yang mau mengirimkan cerita horormu, silakan bisa cek ketentuannya di description box. Selamat mendengarkan. Tahun 2014, ketika aku jadi mahasiswa baru, dan saat itu ospek, ada salah satu rangkaian acara ospeknya itu khusus dari jurusanku, kegiatannya baksos. Jadi ada bakti sosial setiap tahunnya. Yang ngadain acara itu para dosen, kerjasamanya dengan BEM fakultas setahuku. Diputuskan tahun itu para maba diajak baksos ke salah satu daerah di kota Batu. Desanya gak akan aku sebutin. Dari kota Malang, kita naik kendaraan bak punya tentara gitu. Perjalanan kurang lebih 1 jam. Daerahnya ngelewatin jalan yang pinggirannya tebing-tebing dan medannya berkelok-kelok. Udah sampai, ternyata kita ada di sebuah desa yang mana mayoritas warganya itu petani sayur mayur, juga mereka ternak sapi perah. Suasananya asri banget, sejuk, kampungnya gak sepi. Banyak orang lalu lalang ke kebun, orang-orang cari rumput, pokoknya enak deh. Rencananya kita nginep di rumah-rumah warga 1 malam. Sore harinya, aku sama teman-teman jalan-jalan, ngeliatin orang panen sayur. Nah, pas ngelewatin daerah bambu-bambu gitu, mulai tuh ngerasa agak serem. Tahu kan, bambu-bambu tuh kalau kena angin pasti bunyinya kretek-kretek gitu kan. Udah mulai tuh ngebayangin kampung ini kalau udah malam terus gelap, wah agak serem juga kayaknya. Cuman itu di pikiran doang, tapi tetap mencoba biasa aja karena happy banget pas itu. Tibalah ketika malam hari, kita ada agenda acara kayak pentas seni gitu. Tempatnya di lapangan desa. Nantinya akan ada perwakilan dari teman-teman yang nampilin hiburan. Wah, seru kan ya mikirnya. Semangat banget malam itu bareng-bareng sama teman-teman yang lain, kita jalan menuju ke sana. Ternyata letak lapangannya itu di ujung banget. Jadi, beberapa meter menuju lapangan itu benar-benar udah daerah sepi banget. Gak ada rumah-rumah sama sekali. Dan yang paling ngeri, pas udah belok ke lapangan, ternyata di pojokan belakang sebelah kanannya itu mepet sama pemakaman. Nah, tahu kayak gitu, aku gak berani banget lihat ke arah sana. Serem juga kan kalau tiba-tiba ada yang nongol. Udah kumpul semua, kita bikin barisan muter gitu, mengelilingi api unggun di tengah-tengah. Mulai deh kita menikmati acara. Ada yang nyanyi, ngedance, dan lain-lain. Abis itu aku sama teman aku ngelihat ada penjual pentol di pinggir lapangan. Kita melipir tuh, mau beli, jalan ke sana. Pas kita lagi dilayanin, kita kan masih dengar suara acaranya. Ya kan karena acaranya pakai sound gitu. Terus aku sama temanku nih kaget, tiba-tiba ada suara gending Jawa. Suara gamelan gitu. Aku langsung merinding pas itu dan refleks aja gitu saling tatap-tatapan sama temanku ini, tapi gak ngomong apa-apa. Kayaknya temanku juga ngerasa ada hawa yang gak enak tiba-tiba. Udah selesai dilayani, kita gandengan tangan tuh, jalan kembali ke barisan tadi. Ternyata itu ada penampilan tari Jawa, makanya dia pakai musik itu. Pas aku balik itu pas banget musiknya udah habis. Seharusnya penarinya juga udah berhenti dong. Tapi yang nari itu
tetap gak berhenti. Jadi dia masih aja nari walaupun musiknya udah gak ada. Yang lain pada bengong, loh ini anak kenapa? Wah gak beres. Habis itu ada salah satu kakak panitia tuh yang nepuk pundak dia, bilang, "Dek." Seketika dia berhenti nari dan jatuh tergeletak dengan mata melotot. Dia langsung ngacungin tangan ke atas. Wah, di situ semuanya panik. Yang cewek-cewek pada jerit-jerit ketakutan, ada yang lari. Terus si panitia bilang, "Dek, diam, Dek, diam. Baca sholawat, Dek, dalam hati istighfar." Habis itu malah makin banyak tuh yang kesurupan. Wah, makin kacau kan. Histeris semua, dan karena udah gak kekontrol, akhirnya komando dari panitia, "Adik-adik, 1, 2, 3, semua kembali ke posko masing-masing. Tetap baca sholawat dalam hati, jangan lari." Tapi yang gak lari gimana, karena pada takut, ya udah mereka berhamburan lari balik ke posko. Yang ku ingat waktu itu aku sama segerombol teman-temanku tuh pada pegangan tangan rapat banget. Terus kita jalan cepet sambil sholawatan bareng-bareng. Panik, bener-bener panik. Pas udah sampai posko, di dalam posko gak kalah hebohnya. Karena ada salah satu teman aku nih yang nangis terseduh-seduh. Kita pikir dia nangis karena shock, ketakutan apa gimana. Tapi kalau kita ajak ngobrol, dia gak nyaut dan pandangannya kosong sambil nangis terus. Wah, ini pasti kemasukan nih. Terus jari-jarinya itu, jari-jari tangan dia jadi kaku banget dan berkerut-kerut aneh, kayak tangan orang tua, kayak tangan nenek-nenek atau kakek-kakek gitu. Kita panggil salah satu kakak panitianya dan kita diminta anterin teman kita itu ke rumah Pak Kades. Waktu itu aku gak ikut nganter, tapi aku dapat cerita dari teman aku yang ikut nganter. Jadi waktu sampai di rumah Pak Kades, di sana rame banget. Teman-teman yang kesurupan itu semua dikumpulin di sana. Jadi di ruang tengah tuh ada 2 orang yang lagi kesurupan. Terus rumah Pak Kades itu kan ada 3 kamar. Setiap kamar ada isinya juga teman-teman yang lagi kesurupan, tapi nggak tahu pasti ada berapa jumlahnya. Temanku nih cerita, 2 orang yang lagi di ruang tengah tadi itu saling adu kekuatan. Jadi mereka saling serang secara gaib. Kalau kalian pernah lihat di film-film perang-perang zaman dulu tuh, yang saling serang pakai ilmu, terus lawannya bisa jatuh tanpa disentuh. Nah, persis kayak gitu katanya. Dia lihat juga anak yang jadi penari itu dimediasi. Jadi menurut keterangan dari si makhluk itu, kurang lebihnya dia bilang, "Aku iki wis suwe nang kene, sing njogo desa iki. Kowe kabeh ora duwe unggah-ungguh, ora enek pamite karo aku." Intinya menurut dia, kita ini bikin acara rame-rame tapi gak pamitan sama sepuh ini. Jadi itu yang ngebuat sosok tadi marah dan panggil teman-temannya buat ngerusak acara kita. Malam itu kita dipaksa tidur dengan perasaan yang gak tenang, ketakutan, gelisah. Kita bahkan gak bisa tidur sampai larut. Besok paginya, setelah sarapan dan membagi-bagikan sembako ke rumah warga, kita bersiap untuk kembali ke kota Malang. Berangkat dengan kendaraan seperti kemarin, udah lega rasanya meninggalkan kampung itu. Tapi gak kami sangka, di tengah perjalanan, masih di area jalan tebing, kita berhenti tiba-tiba. Bingung dong, ada apa ini? Semua kendaraan tuh berhenti di situ. Tapi kita cuma diinfoin, gak ada apa-apa, tenang aja. Lumayan lama sih kita berhenti, sampai akhirnya kita lanjut lagi. Dan besoknya, aku baru dapat cerita, kenapa kita berhenti di tengah jalan, karena pas itu, anak yang penari kemarin kesurupan lagi, sosok yang sama. Beliau berkata bahwa anak itu sudah dianggap cucunya, dan dia minta dibawa kembali ke kampung tadi untuk berpamitan di tempat dia. Dan setelah tahun itu, kegiatan baksos resmi dihapus di rangkaian acara ospek. Terima kasih.